Dari infrastruktur dan hilirisasi menjadi makan bergizi gratis. Bagaimana pandangan pasar modal? Saya perhatikan fokus pemerintah kini agak berubah. Sebelumnya di era Jokowi, saya melihat headline-nya di pembangunan infrastruktur yang masif dan hilirisasi produk tambang. Di awal era Prabowo, fokusnya di makan bergizi gratis. Positif atau negatif untuk pasar modal? Beruntung sekali pertanyaan ini, menurut saya terjawab beberapa waktu lalu. Dalam acara Market Outlook Panin AM di Ritz-Carlton, Jakarta, salah satu pembicaranya adalah Bapak Herianto yang merupakan anggota Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu analogi yang diberikan adalah perbandingan Indonesia dan Vietnam. Ekspor durian. Vietnam 3,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 52,8 triliun rupiah. Indonesia 2 juta dolar Amerika atau sekitar 32 miliar rupiah. Turis mancanegara, hingga November 2024. Vietnam 16 juta. Indonesia 12,6 juta. Belum lagi perusahaan teknologi multinasional yang investasi jumbo di Vietnam. Apakah karena korupsi? Ternyata bukan itu yang utama. Korupsi di mana-mana ada dan biasanya sudah difaktorkan dalam biaya produksi, setidaknya dalam sudut pandang pengusaha. Apakah karena kemudahan ekspor ke Amerika Serikat? Ini salah satu nilai plus juga meski bukan yang utama. Apakah karena sistem pemerintahan Vietnam yang berbentuk republik komunis dengan satu partai berkuasa? Well, ini saya kurang tahu karena mau negara komunis, soal duit tetap kapitalis. Tapi lebih karena faktor yang sangat penting yaitu kualitas SDM. Salah satu ukurannya adalah PISA. Program for International Student Assessment PISA adalah evaluasi global yang dilakukan setiap 3 tahun oleh OECD untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. Pada 2022, Indonesia di peringkat 69 dari 81. Vietnam di peringkat 31 dari 81. Sebagai referensi, PISA Vietnam sudah setara dengan Portugal di peringkat 29, Italia di peringkat 30, dan Norwegia di peringkat 32. UMP di Indonesia rata-rata di 3,1 juta rupiah dengan Jakarta dan Karawang paling tinggi 5 jutaan rupiah. Sementara UMP di Vietnam baru antara 2,2 sampai 3,2 juta rupiah. Bahasa gampangnya, calon SDM Vietnam kualitas Eropa dengan gaji level Asia Tenggara. Untuk industri teknologi tinggi seperti semikonduktor, data center, iPhone, electric vehicle, dan sebagainya, kalau mau bangun pabrik, saya rasa gaji tinggi bukan masalah tapi lebih ke SDM dan rantai pasok. Nah, jika masalahnya adalah SDM, pertanyaan berikut bagaimana meningkatkannya? Dalam presentasi tersebut diberikan gambaran